Ada banyak cerita yang terjadi di tempat yang kita rasa itu padahal emang ramai banget orangnya, banyak kegiatan dan gak pernah sepi. Tapi ternyata di salah satu tempat itu, di panti asuhan, ada banyak banget cerita-cerita mistis di dalamnya. Panti asuhan ini ada di daerah Bekasi, Nat. Sampai saat ini panti asuhannya tuh masih beroperasi, masih banyak juga anak-anak yang tinggal di sana. Tapi ternyata banyak banget anak-anak atau pengurus panti asuhan itu ngerasa kalau misalnya mereka tuh di sana diganggu sama makhluk halus penunggu panti asuhan itu. Sampai-sampai banyak banget yang katanya digangguin tuh sampai brutal dan parah banget itu lebih Nat di sana. Dan di tahun 2021 ada beberapa anak-anak yang diganggu sama penunggu pantinya. Gue akan ceritain 3 cerita yang emang asal dari anak-anak yang tinggal di sana. Anak pertama namanya Rio. Dia umur 10 tahun. Berarti ya sekitar kelas 4 atau 5 SD lah waktu itu. Dia itu sekamar sama beberapa temennya. Kira-kira satu kamar hampir 4 orang lah. Sekitar jam 11 malam, semua orang-orang panti asuhan tuh udah pada tidur. Dan emang seharusnya jam segitu emang anak-anak udah harus tidur, harus masuk ke kamarnya. Dan kalau ada suara gaduh berisik kayak gitu, pasti penjaga panti tuh langsung keluar dan nyuruh anak-anak buat tidur lagi gitu. Sampai kadang-kadang penjaga pantinya pun emang suka ngecekin kamar anak-anaknya satu-satu buat ngecekin udah tidur apa belum gitu. Nah si Rio ini jam 11 malam udah mau tidur. Jadi posisinya tuh kayak dia udah liar-liar gitu lah, udah ngantuk tapi nyawanya belum hilang 100% gitu loh. Jadi kalau ada suara-suara ya pasti dia masih dengar. Nah ini dia dengar dari luar kamarnya ternyata ada beberapa anak-anak yang masih belum ada tidur. Karena emang si Rio ini anaknya suka main. Jadi pas dia dengar ada anak-anak di luar yang masih main, dia tuh jadi bangun juga dan pengen ikutan main gitu loh. Pas dia lihat teman-teman kamarnya ternyata udah pada tidur. Berarti di sini nih bukan teman-teman kamarnya dia yang lagi main. Akhirnya dia ngintip pelan-pelan dari pintu kamarnya, ternyata kosong. Dan pas dia lihat dari jendela kamarnya, dia ngelihat ada 3 anak-anak itu cowok lagi main di depan parkiran. Tapi di sana Rio ngelihat di parkiran depan panti asuhan itu emang cuman anak-anak itu doang, bertiga itu doang, nggak ada yang lain. Karena kesempatan juga dia ngeliat nggak ada orang lain, ya akhirnya dia keluar kamar pelan-pelan buat nyamperin 3 anak itu. Pas Rio samperin anak-anak itu, Rio tuh rada bingung. Karena dia tuh gak pernah ngeliat Nat, ada anak-anak itu selama Rio tuh tinggal di panti ini. Tapi Rio mikir kayak ya mungkin mereka anak baru, terus belum tahu aturan kalau misalnya malam-malam itu gak boleh keluar kamar. Akhirnya ya mereka bertiga tetap main seru-seruan aja gitu. Ditambah juga mereka tuh baik-baik banget Nat ngajakin Rio main. Jadi makanya Rio seneng lah, pengen ikutan main juga. Pas dia lagi main sama anak-anak itu, anak-anak itu tuh ngajakin Rio ke bagian belakang panti. Jadi kayak belakang panti itu kayak ada taman kecil gitu yang rada gak keurus lah. Ada rumput-rumputnya rada tinggi, terus ada kayak pohon gitu di belakangnya. Pohon ini tuh gak gede tapi gak kecil juga. Jadi ya lumayan kalau misalnya dipanjat tuh bisa lah. Pas mereka berempat lagi main di belakang panti, 3 anak ini ngajakin Rio buat manjat pohonnya. Awalnya Rio tuh takut kayak manjat pohon karena dia takut jatuh dan nanti kalau jatuh ketahuan menjaga pantinya kan. Tapi ya karena 3 anak itu manjatnya jago banget dan mau ngebantuin Rio manjat, akhirnya Rio ngeberanin diri tuh buat manjat pohonnya juga. Naiklah Rio sama 3 temennya itu naik ke atas pohon dan dia duduk di dahannya. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa di atas dahan tuh mereka seneng-seneng banget lah. Sampai pada akhirnya Rio sadar pas dia nengok ke kanan ke kiri, 3 temennya itu tuh udah gak ada di sebelah dia. Udah hilang aja gitu. Jadi di atas pohon tuh sekarang cuma ada Rio doang. Anak-anak itu udah pada gak ada sama sekali. Pas Rio ngeliat kanan kiri gak ada anak-anak itu, dia ngeliatlah ke bawah pohon. Dan dia lihat Nat, 3 anak yang tadi di sebelah dia udah ada di bawah. Udah ada di bawah pohon itu. Dan si 3 anak itu tuh lagi ngedongak ngeliat ke atas, ke arah Rio. Tapi muka anak ini ternyata tuh hancur banget Nat. Ada yang matanya cuma 1, ada yang matanya bolong, ada yang gak ada mulutnya sama sekali. Di situ tuh akhirnya Rio sadar, yang ngajakin Rio main itu bukan anak beneran gitu loh. Mereka adalah penunggu panti itu. Di situ tuh Rio langsung teriak-teriak ketakutan dan akhirnya pengurus-pengurus panti langsung keluar lah. Mereka bangun terus ngebantuin Rio buat turun dan akhirnya dia dibawa ke kamar lagi dan disuruh tidur lagi lah akhirnya. Dan sekarang ada anak kedua. Dia cewek Nat, sekitar kelas 1 SMP, namanya Hana. Kejadian yang dialamin Hana ini pun juga lagi-lagi malam-malam, hampir tengah malam juga. Jadi pas Hana lagi tidur, Hana ngerasa kayak dia tidur tuh gak nyenyak gitu, suka kebangun-bangun mulu di malam itu. Kan katanya kalau misalnya orang lagi tidur tengah malam kebangun, tandanya kan lagi diliatin sama makhluk halus kan.
Nah si Hana tuh ngerasa tidur dia gak nyenyak ya karena ada sesuatu itu. Sampai akhirnya dia ngeliat jam dan ternyata udah jam 12 malam. Hana bangun dari kasurnya buat tenangin dirinya sambil baca doa. Hana tuh duduk di kasurnya. Pas Hana lagi duduk di kasurnya, dia tuh bener-bener berasa banget Nat, kalau kasur dia tuh ada yang goyangin kencang banget sampai dia tuh ngejoprok jatuh ke bawah gitu. Hana tuh ketakutan banget lah jadinya. Dia ngebangunin teman-temannya, tapi gak ada yang bangun sama sekali. Terus ada nih satu temannya kebangun, nyuruh Hana tidur sekasur sama dia. Akhirnya daripada Hana takut, dia milih buru-buru buat tidur sekasur sama temennya lah. Temennya ini namanya Yani. Hana nyoba tidur dan akhirnya dia ketiduran tuh. Pas Hana lagi tidur, dia tuh berasa kayak di badan dia tuh kayak ada yang nyenggol-nyenggol gitu Nat. Kayak bulu-bulu gitu yang nyenggol dia. Ya kalau misalnya ada yang geli-geli gitu ya pasti orang kebangun kan. Nah si Hana tuh jadi kebangun karena dia ngerasa kayak yang nyenggol-nyenggol dia tuh bikin dia risih gitu. Pas Hana bangun, dia nengok ke arah temennya, si Yani ini. Ternyata di sebelah Hana itu bukan Yani, tapi ternyata selama malam itu dia tidur sama genderuwo. Badannya hitam, mukanya babi, lagi ngeliatin Hana sambil nganga sampai air liur tuh jatuh-jatuh ke kepalanya si Hana ini. Dari situ tuh Hana nangis banget. Dan Hana tuh baru inget Nat, kalau beberapa hari lalu itu Yani sebenarnya udah gak ada di panti karena udah diadopsi sama orang lain. Ya anjrit. Jadi si genderuwo itu tuh nyamar jadi Yani. Dan si Hana tuh gak sadar selama itu. Sekarang cerita terakhir. Cerita yang dirasain sama anak panti itu juga, namanya Bismo. Umurnya 12 tahun. Dia dari kecil sampai umur 12 tahun emang udah tinggal di sana. Jadi kasarannya kayak dia kenal betul lah sama lingkungan dan orang-orang panti itu. Sekitar jam 9 malam, pas anak-anak semua baru pada tidur dan masuk masing-masing, Bismo ini dengar ada suara orang nangis dari arah ruang tengah panti asuhan itu. Ya karena Bismo aware banget sama teman-temannya atau sama orang pantinya, akhirnya si Bismo nih ngecek keluar kamar buat dia tahu siapa sebenarnya nangis kan di luar sana. Pas Bismo keluar kamar dan ke ruang tengah, dia tuh nggak ngeliat siapa-siapa kecuali Bu Yayan, pengurus panti asuhan itu. Pas Bu Yayan lihat Bismo masih keluar, ya Bu Yayan langsung nyamperin Bismo dan nyuruh dia buat masuk kamarnya lah. Ditanya sama Bismo, "Bu, tadi aku dengar ada yang nangis." Si Bu Yayan bilang kayak, udah perasaan kamu doang itu, tidur malam. Sampai akhirnya Bu Yayan nganterin Bismo ke dalam kamar dan Bu Yayan pergi tuh. Nah pas dia ngeliat Bu Yayan keluar kamar, udah pergi, Bismo keluar kamar lagi. Asal muasal suara orang nangis itu berasal dari mana? Makin diikutin, makin kedengeran lah. Ternyata suara tangisan itu tuh berasal dari loteng ruang tengah. Bukan ruang tengahnya tapi lotengnya, gentengnya gitu. Bismo itu takut banget dengernya. Tapi takutnya itu bukan karena takut setan Nat. Dia tuh takut temennya tuh kenapa-napa di atas sana gitu. Karena dia denger tuh ada suara cewek nangis tuh jelas banget. Dia naik lantai 2, dia naik lagi tuh ke tangga buat masuk ke dalam loteng itu. Jadi tuh loteng itu bentukannya kayak gudang gitu Nat. Dan emang dipakai buat naruh-naruh barang dan itu di atas, di atas banget. Nyampe lah dia di atas sana. Dia buka pintu lotengnya dan ternyata benar. Dia ngeliat di tengah loteng itu tuh ada perempuan lagi nangis. Dia makin ngeliat jelas cewek ini dan dia tuh gak kenalin cewek ini siapa. Karena dia yakin banget cewek ini nih bukan orang panti itu. Karena kan dia udah lama tinggal di situ kan. Ya harusnya dia kenal gitu. Iya, dia ngeliat ada cewek kayak gitu, si Bismo takut banget lah. Akhirnya dia sadar kalau misalnya kayaknya cewek ini tuh makhluk halus gitu, penunggu panti itu. Dia mundur pelan-pelan buat kabur. Dia mau tutup pintunya, tapi ternyata pas dia baru mundur 1-2 langkah, Bismo tuh ngerasa badannya tuh ketarik ke dalam Nat. Pas dia masuk ke dalam, pintu lotengnya tiba-tiba ketutup. Brak. Anjrit. Dia coba buka-buka pintu tuh gak bisa kebuka sama sekali. Kayak kekunci gitu di dalam. Bismo nih teriak kencang banget. Dia nangis-nangis minta tolong, tapi gak ada satu orang pun yang datang buat bantuin Bismo. Bismo cuma bisa ngelihat cewek ini tuh pelan-pelan jalan ke arah Bismo sambil nangis. Tapi si muka cewek ini tuh ketutupan rambut, gak kelihatan sama sekali. Sampai makin lama cewek ini ngedeketin ke arah Bismo. Dan pas banget di depan Bismo, cewek ini ngomong, "Kamu di sini aja ya." Cewek ini pakai baju putih panjang gitu. Bismo tuh cuman teriak-teriak bilang gak mau ke arah cewek ini. Sampai akhirnya cewek ini tuh megang tangan Bismo. Dia genggam tangan Bismo kencang banget dan ngebawa Bismo ke tengah lotengnya itu. Pas cewek ini balikin badan, Bismo tuh lihat punggung cewek itu tuh bolong Nat. Di dalam badan cewek ini tuh kayak banyak belatungnya, udah hancur gitu organnya. Dan selama itu pun juga
Bismu cuma bisa nangis aja, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia digandeng sama nih cewek